Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Bainama nahnu, ketika kami, julusun 'inda Rasulillah, duduk-duduk bersama atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Ittala'a alaina, tiba-tiba nampak, tiba-tiba datang, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, bajunya sangat putih. Nampak seorang laki-laki memakai atau menggunakan pakaian atau baju yang berwarna putih. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak darinya atharus safari, yaitu bekas orang yang sedang bepergian. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian laki-laki tersebut asnada, menyandarkan kedua lututnya dengan lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian laki-laki tersebut meletakkan kedua tangannya ala fakhidaihi, di atas paha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kemudian yang kedua, Islam itu engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian yang keempat, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian yang kelima, Islam itu adalah engkau berhaji in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu dan ada jalan, kemudahan jalan menuju Baitullah. Qala, kemudian laki-laki tersebut ketika mendengar jawaban dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, shadaqta,
engkau benar, engkau jujur wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu, dan kami heran dan kami kagum terhadap laki-laki tersebut. Yas'aluhu, ia bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkannya. Perhatikan, kalian faham enggak kenapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam heran, kagum dengan laki-laki tersebut? Kira-kira faham maksudnya kenapa para sahabat begitu mendengar perkataan laki-laki yang mengatakan sodaqta, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian para sahabat fa'ajibna lahu, kami kagum, kami heran dengan laki-laki ini yang tidak kami kenal. Dia bertanya dan langsung membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki ini datang tidak dikenal oleh para sahabat. Dari mana kita mengetahui bahwasanya laki-laki ini tidak dikenal oleh para sahabat? Karena pertama, dia datang dengan pakaian yang sangat-sangat putih, kemudian rambut yang sangat hitam. Biasanya orang seperti ini yang dekat dari masjid atau yang tinggal sekitaran masjid. Apalagi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di padang pasir, tidak ada pepohonan, kemudian angin kenceng. Kalau sekiranya orang ini datang dari jauh atau luar kota, niscaya pakaiannya akan lusuh, kotor, rambutnya akan berdebu. Tapi laki-laki ini pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Nah, ini otomatis dia orang sekitar masjid. Tapi kami tidak mengenal orang ini. Kalau memang dia orang sekitar masjid, kalau seandainya orang ini berada di lingkungan masjid bersama kita, niscaya kita kenal. Niscaya kita kenal. Wajar kalau seandainya dia berpakaian putih, kemudian rambutnya hitam, ya wajar, mungkin baru keluar dari rumahnya kemudian ke masjid. Tapi orang ini tidak ada yang kenal dari kami, orang asing. Tapi anehnya, kalau seandainya dia orang asing, niscaya pakaiannya lusuh karena debu, karena kotoran, kemudian rambutnya akan lusuh karena sinar matahari, kemudian kena debu karena padang pasir. Bukan seperti kita. Kalau padang pasir kita berjalan 1 jam terkena dengan debu, apalagi badai padang pasir itu, sehingga pakaian kita, wajah kita, rambut kita akan lusuh. Paham? Nah, makanya para sahabat kaget, ini siapa? Kalau dari kami, dilihat dari pakaiannya tidak seperti itu. Kalau dari luar, datang dari luar, juga tidak seperti ini. Pakaiannya yang rapi, bersih, putih, rambutnya yang hitam, kemudian wajahnya yang berseri. Ini bukan orang luar, bukan orang dalam. Kemudian yang bikin para sahabat kaget lagi ketika dia bertanya tentang Islam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kemudian baginda Nabi SAW mengatakan, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Ia, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sampai terakhir, yang terakhir haji ke Baitullah. Laki-laki itu langsung mengatakan sodaqta, engkau benar. Tambah kaget, loh orang ini kapan belajarnya kok tiba-tiba mengatakan engkau benar ya Rasul, engkau benar ya Muhammad. Kalau sahabat yang mengatakan engkau benar ya Rasulullah itu tidak heran, karena beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang pendatang, belum pernah duduk bersama Rasulullah, belum pernah bersama kami menuntut ilmu di hadapan Rasulullah. Tapi begitu mendengar Rasulullah mengatakan Islam itu begini, 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 kemudian dia mengatakan sodaqta,
engkau benar ya Muhammad. Seolah-olah dia sudah tahu sebelumnya, seolah-olah dia sudah belajar sebelumnya. Paham? Fa'ajibna lahu, makanya sahabat mengatakan kami kaget, kami heran, kami kagum kepada laki-laki tersebut. Yas'aluhu, dia bertanya kepada Rasulullah, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil iman, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, antu'mina billah, iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada ketetapan dan ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi nanti insya Allah akan kita jelaskan, kemudian kita akan sebutkan fawaid-fawaidnya. Mungkin nanti butuh beberapa pertemuan untuk menjelaskan hadis yang kedua ini. Nanti insya Allah butuh beberapa pertemuan. Sekarang saya jelaskan makna hadisnya, kemudian saya taklik sedikit, saya jelaskan sedikit, kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas faidah-faidah, kemudian fikih-fikih yang terkandung dalam hadis ini. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Fa akhbirni 'anil ihsan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepada kami, ceritakan kepadaku 'anil ihsan, tentang ihsan. Apa itu ihsan? Baginda Nabi SAW berkata, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tingkatan iman yang paling tinggi. Tingkatan keislaman yang paling tinggi adalah ihsan. Yang paling bawah apa? Islam. Di atasnya Islam apa? Iman. Di atasnya iman adalah ini paling tinggi ihsan ini. Nah, paling rendah Islam, kemudian yang lebih tinggi lagi iman, kemudian yang lebih tinggi lagi ihsan. Orang muslim belum tentu mencapai tingkatan iman. Orang iman belum tentu mencapai tingkatan ihsan. Kalau sudah mencapai tingkatan ihsan, tentu dia sudah mencapai tingkatan iman dan Islam. Jadi apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibadah kemudian seolah-olah melihat Allah, berarti kita akan serius, kita sungguh-sungguh melakukan ibadah tersebut dengan sempurna. Seperti tidak ubahnya seorang pekerja yang diawasi oleh bosnya. Coba seorang pekerja dengan gaji tinggi, bekerja di perusahaan, kemudian ketika dia kerja ada bosnya di depannya. Kira-kira dia akan serius atau main-main? Dia akan serius karena dia melihat bosnya di depan. Ihsan ini tingkatan yang paling tinggi ini bagi mereka yang ulama, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Berarti karena kita seolah-olah melihat Allah, maka kita melakukan ibadah itu dengan sempurna. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, seolah-olah, bukan langsung melihat Allah, tapi seolah-olah kita melihat Allah, kita akan serius, kita akan sungguh-sungguh, kita akan menyempurnakan ibadah dengan sesempurna mungkin. Tapi kalau kita tidak ada anggapan, perasaan sedang melihat Allah, maka kita melakukan ibadah itu dengan main-main, dengan dengan asal-asalan, tidak serius. Fa illam takun tarahu, kemudian jika engkau tidak melihat Allah,
fa innahu yarak, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, kalaupun kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah, wahai Muhammad, beritahukan, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha. Saya ulangi. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi yang ditanya ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Anda yang bertanya, saya yang ditanya, sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang memprediksi bahwasanya hari kiamat ini akan terjadi pada tanggal ini, pada bulan ini, dan ini sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia dulu saat saya kelas 5 SD, dulu ada guru kita kelas 5 SD waktu saya sekolah di Kediri. Namanya kita kecil, dia memprediksi berdasarkan mungkin informasi dia dapat akan terjadi tahun ini. Kita dulu takut, namanya masih kecil. Kemudian lagi ada yang banyak sekali. Kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal ini, tahun ini, maka itu adalah dusta. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang hari kiamat, apa kata beliau? Mal mas'ulu anha. Yang ditanya tentang hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad, bi'a'lam minas sa'il, tidak lebih faham, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Anda dengan saya sama-sama tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Makanya kalau ada yang menginfokan, memberitakan tentang hari kiamat, bahwasanya itu adalah berita dusta. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, kalau begitu ceritakan saya tanda-tanda hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau engkau tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat, tapi beritakan, ceritakan kepadaku apa tanda-tanda hari kiamat. Kemudian qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Tanda yang pertama, seorang budak perempuan akan melahirkan tuannya. Ini menunjukkan bahwasanya nanti pada hari kiamat, mendekati hari kiamat, akan terjadi perbudakan lagi. Dan budak akan melahirkan tuannya, bosnya. Budak yang dihamili oleh tuannya, kan tuan itu bosnya, bukan bos seperti pekerja dengan bos, bukan. Budak itu beda. Kalau karyawan, pekerja itu bukan budak. Faham? Budak ini asal usulnya adalah tawanan, kemudian dibeli, dibebaskan, dibeli. Kalau karyawan itu bukan budak, harus difahami. Nah, jadi tuan ini, pemilik budak ini, dia halal baginya untuk meniduri budaknya. Nah, kalau budak wanita hamil, maka anaknya ikut nasab bapaknya, otomatis menjadi tuan bagi ibunya, karena anaknya ini ikut nasab siapa? Bapaknya, menjadi tuan. Ya ibunya tetap sebagai budak, kecuali kalau dimerdekakan oleh tuannya. Nah, ini menunjukkan mungkin nanti pada hari kiamat akan terjadi perbudakan. Menunjukkan mungkin ini akan menunjukkan apa? Kemenangan kaum muslimin nanti pada akhir zaman. Kemudian ada ulama yang menafsirkan antalidal amatu rabbataha, seorang budak yang melahirkan tuannya. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan nanti pada akhir zaman akan banyak anak-anak yang durhaka kepada ibu bapaknya, sehingga dia memperlakukan ibunya, bapaknya layaknya seperti budak.
dia durhaka, dia tendang, dia suruh, dia pukul, atau dengan perlakuan-perlakuan yang keji. Dan ini mungkin bisa jadi seperti itu. Makanya sekarang banyak orang banyak anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nah, ini salah satu dari penafsiran para ulama. Penafsiran pertama, kelak di akhir zaman akan banyak perbudakan. Umat Islam akan menang dari orang kafir sehingga wanita-wanita tawanan itu akan menjadi budak. Kemudian tuannya menggaulinya, kemudian memiliki anak, anak ini menjadi tuan bagi ibunya. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua, akan terjadi banyak anak-anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Kemudian apa tanda hari kiamat yang berikutnya? Wa antaral hufata. Tanda yang kedua, engkau melihat orang yang telanjang kaki, tidak memakai sendal, al-urata, tidak memakai baju. Ini banyak kita lihat sekarang, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, pakai sarung atau pakai celana. Al-alata, dia fakir, ri'a asya, kemudian dia mengembala kambing. Nah, jadi engkau akan melihat nanti pada akhir zaman seorang yang telanjang kaki, tidak pakai sendal, al-urat, tidak menggunakan baju, ri'a asya, al-alata, fakir, dia miskin, ri'a asya, sebagai pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi. Nah, sekarang orang berlomba-lomba, yang dulunya biasa, yang dulunya miskin, sekarang menjadi kaya raya, berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi, 2 lantai, 3 lantai. Tsumman talaqa. Kemudian setelah itu laki-laki itu setelah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi. Falabistu malian, kemudian Umar mengatakan setelah laki-laki itu pergi, saya diam. Tsumma qala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tadi? Apakah engkau mengetahui laki-laki tersebut? Siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya berkata, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi Umar sendiri tidak tahu. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah Jibril. Jadi Jibril yang merubah bentuknya menjadi seorang laki. Ini kehebatan, ini keistimewaan dan kekhususan malaikat. Bisa berubah bentuk jadi manusia. Sering terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan, fa innahu Jibril. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi Jibril datang bertanya itu tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang agamanya. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian tentang hari kiamat dan seterusnya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas faidah-faidah fikih-fikih yang terkandung di dalam hadis yang kedua. Hadis ini dinamakan atau disebut lebih dikenal dengan hadis Jibril karena hadis ini sangat panjang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.